Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas lagi seputar aplikasi pinjaman online. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ancaman-ancaman yang sering dikirimkan oleh DC pinjaman online. Karena banyak nih ancaman-ancaman yang selalu dikirimkan oleh DC pinjaman online kepada nasabahnya yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Dan tidak sedikit juga banyak nih nasabah yang gampang percaya dan gampang panik ketika mendapatkan ancaman-ancaman yang selalu dikirimkan oleh DC pinjaman online. Padahalnya perlu kalian ketahui ya, untuk semua ancaman-ancaman yang selalu dikirimkan oleh DC pinjaman online itu tidak semuanya akan benar terjadi. Atau dalam arti, untuk ancaman-ancaman yang selalu dikirimkan oleh DC pinjaman online itu hanya sekedar gertakan saja atau cara mereka untuk menakut-nakuti nasabahnya agar si nasabah tersebut itu mengalami yang namanya panik dan takut ya ketika mendapatkan ancaman-ancaman seperti itu. Dan pastinya ketika si nasabah itu merasa takut dan kepanikan, pastinya mereka akan memaksakan untuk membayar tagihannya, walaupun sebenarnya mereka tuh memang sudah tidak sanggup membayar. Mereka akan melakukan segala cara untuk memaksakan membayar tagihannya di aplikasi tersebut. Itu ya, tujuan dari DC pinjaman online hanya satu, agar si nasabahnya itu cepat-cepat membayar tagihannya. Tidak peduli mereka itu mau dengan cara apa untuk melunasi tagihannya. Namun di sini yang dikhawatirkan, ketika si nasabah tersebut itu memaksakan untuk membayar, mereka tuh akan melakukan segala cara yang memang akan berdampak buruk untuk kedepannya. Nah, untuk ancaman-ancaman dari DC pinjaman online itu berbagai macam ya. Nah, salah satunya adalah yang sering didapatkan oleh nasabah-nasabah yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar di aplikasi pinjaman ya, ini adalah ancaman mereka tuh seolah-olah ada di lokasi rumah mereka atau di alamat mereka. Jadi si DC tersebut itu sering mengirimkan Sherlock alamat di mana tempat tinggal kita atau alamat KTP kita, seolah-olah mereka tuh sedang berada di alamat tersebut dan sebentar lagi akan mengunjungi rumah si nasabah tersebut. Sebenarnya kalau untuk kalian yang mungkin memang tidak takut dengan kunjungan debt collector lapangan, kalian itu sebenarnya tidak perlu panik dan takut ya ketika mendapatkan ancaman seperti itu. Kalaupun benar akan ada debt collector lapangan yang datang ke rumah kalian, ya kalian hadapi saja, jangan pernah takut ya, karena tidak ada yang perlu ditakutkan oleh kunjungan debt collector lapangan kalau misalkan kalian itu tahu dan paham cara menghadapinya. Nah, pertanyaannya di sini, ketika DC dari aplikasi pinjaman online itu mengirimkan Sherlock alamat lokasi di mana tempat kita tinggal, apakah benar mereka itu akan datang? Jawabannya adalah tidak ya. Karena untuk ancaman seperti itu hanya gertakan saja, dan sudah banyak juga bukti-buktinya yang sering mendapatkan ancaman seperti itu. Mereka mengirimkan Sherlock alamat tempat tinggal kita, namun tidak ada debt collector lapangan yang datang ke rumah. Lalu bagaimana nih? Kenapa mereka bisa mengirimkan Sherlock alamat kita? Nah, sebenarnya ini bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan kalian juga bisa mengirimkan Sherlock lokasi tempat di mana saja ya. Misalkan kalian sedang berada di salah satu kota A misalkan, dan kalian ingin mengirimkan Sherlock di lokasi B ya. Kalian bisa melakukannya. Jadi ketika kalian mengirimkan pesan WhatsApp ke kontak tujuan, kalian itu tidak membagikan lokasi terkini, namun kalian membagikan lokasinya itu mencari secara manual. Jadi kalian cari dulu lokasinya. Nah, setelah ketemu, kalian bisa share aplikasi tersebut ke kontak tujuan. Nah, begitu pula yang dilakukan oleh DC pinjaman online ya. Mereka itu tidak mengirimkan lokasi terkini, namun mereka tuh mencari alamat di mana tempat kalian tinggal, dan mereka bisa tahu alamat kalian tempat tinggal melalui KTP yang kalian daftarkan di aplikasi tersebut. Jadi sudah pasti ya, mereka itu tahu tempat tinggal kalian di mana karena data kalian ada dari mereka ya. Mereka bisa melihat data-data kalian di KTP itu melalui KTP yang kalian daftarkan di aplikasi tersebut. Nah, mereka itu mengirimkan Sherlock alamat tempat tinggal kalian itu secara manual. Jadi dicari dulu lokasinya, bukan mengirimkan lokasi terkini. Nah, setelah dikirimkan, jadi mereka itu seolah-olah mereka sedang berada di lokasi di mana tempat kalian tinggal. Padahal nih aslinya mereka itu sedang berada di kantor, dan itu juga Sherlocknya bukan dari tim lapangan, melainkan itu dari tim DC online, yang mana DC online itu tugasnya hanya mengingatkan tagihan kalian itu melalui media komunikasi ya, dan mereka tuh stay di kantor, tidak di lapangan. Jadi ketika mereka mengirimkan pesan seperti itu, sebenarnya mereka tuh sedang berada di kantor, bukan di alamat tempat tinggal kalian. Nah, jadi sudah cukup jelas ya, ketika kalian mendapatkan Sherlock lokasi di mana tempat kalian tinggal, itu sebenarnya bukan dari tim DC lapangan, melainkan itu dari tim DC online. Itu hanya cara mereka untuk nakuti nasabahnya yang mengalami keterlambatan atau gagal bayar. Jadi buat kalian yang mungkin sering mendapatkan ancaman seperti itu, bahwasanya mereka tuh mengirimkan Sherlock alamat tempat tinggal kalian dan membicarakan bahwasanya akan ada tim lapangan yang datang ke rumah kalian, kalian abaikan saja. Saya yakin untuk ancaman itu hanya gertakan saja dan tidak akan pernah ada debt collector
operator lapangan yang datang ke rumah kalian ketika kalian mendapatkan pesan seperti itu. Oke, sampai di sini dulu video dari saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.